Ya, selamat sore, Shalom teman-teman. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama saya, CGP Angkatan 10 Kota Manado, SMP Kristen Ebenezer Doa Manado. Terima kasih sudah boleh join di tengah-tengah kesibukan. Dan saat ini saya mau berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah, yang walaupun teman-teman pasti secara langsung atau tidak langsung sudah menjalankan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Namun kali ini saya mau mengajak kita untuk eh, bisa lebih memahami lagi dengan setiap konsep-konsep yang ada. Oke, tidak berlama lagi kita mulai ya. Slide sudah jelas. Oke, ya. Ya kan kita pelajari hari ini ada 8 konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa yang masih belum familiar di telinga kita, tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, kita akan bahas satu-satu, tapi seperti biasa kita buat dulu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang biasa kita buat di kelas untuk mengajar pembelajaran dalam kelas bisa ditulis. Dan kali ini karena kita webinar, saya mohon kerjasama teman-teman untuk membuka link Jamboard yang saya bagikan dan boleh menuliskan kesepakatan kelas kita di kelas webinar saat ini. Silahkan. Jika ada kesulitan atau ada teman yang tidak bisa mengakses link Jamboard, boleh langsung menuliskan di kolom komentar. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita lakukan di kelas webinar saat ini. Silakan teman-teman. Silakan mengisinya di lembar pertama. Boleh menuliskan nama. Jadi kesepakatan kelas itu sangat membantu kita ya untuk bisa bekerja sama dalam proses pembelajaran diseminasi saat ini. Ini sudah ada dari Sir Franco, makan saat istirahat. Oke, nanti kalau ada istirahat boleh makan. Ada time out. Oke, Miss Erika silakan. Teman-teman yang lain. Ya, di sini. Oh iya, silakan Sir Hesky. Karena menggunakan handphone jadi harus kamera off ya, karena untuk mengisi kesepakatan kelas. Sir Franco dan Miss Erika fokus mengikuti. Ya, terima kasih Miss Erika fokus mengikuti kegiatan. Tidak tidur. Oke, teman-teman, ini ada kesepakatan selanjutnya dari siapa ya tidak tidur? Dan ada reserve Viko harus murah senyum, iya, supaya presenternya tidak gugup begitu ya. Oke, silahkan. Oh, tidak tidur dari Miss Erika juga ya, tidak tidur. Serviko harus murah senyum. Ayo teman-teman yang lain, jika kesulitan di Jamboard, boleh menuliskan di kolom komentar. Jika kesulitan melalui Jamboard. Oke. Kesepakatan kelas ini kita yakini untuk kita buat bersama ya teman-teman. Kita buat supaya webinar kita saat ini boleh berjalan dengan baik. Ada lagi? Menyalakan kamera ya teman-teman. Menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Ya, supaya saya bisa seperti kita face to face ya, ngobrol bersama. Oke, serius tapi santai ya, mantap sekali ini. Supaya presenter juga jangan tegang. Nyalakan kamera, ya serius tapi santai ya dari Sir Farli. Oke, jika masih ada dari teman-teman yang lain nanti boleh disampaikan lewat kolom komentar ya. Jika masih bermasalah melalui Jamboard. Oke, teman-teman, seperti itu dulu kesepakatan kelas kita yang
Saya harapkan kita bisa mengikutinya bersama-sama. Mari kita lanjut untuk pembelajaran saat ini. Saya share kembali. Nah, kesepakatan kelas ini juga kita buat di dalam kelas ya. Oke. Nah, sebelum mulai di sini ada teka-teki. Saya tahu teman-teman jago untuk teka-teki, ini gampang sekali ya. Boleh menuliskan jawabannya di kolom komentar, tapi standby dulu ketika saya hitung 1, 2, sampai 3 dan enter bersama-sama ya. Jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Nah, silakan di kolom komentar nanti diklik sama-sama ya. Nanti dihitung 1, 2, 3 baru diklik. Oke. Oke. Yes. Oh, ini sudah ada ini. Tanpa dihitung. Oke, ini teman-teman. Serviko 20 menit. Oke, Mem Sylvia 20 menit. Sir Franco, Miss Erika 20 menit. Sir Fahri 20 menit, Sir Claudio 20 menit. Sepertinya sehati ya. Oke, jadi jawabannya benar sekali 20 menit. Karena kan boleh direbus sekaligus ya. Oke, karena terlalu gampang, satu lagi ya Bapak Ibu. Oke, seorang pria terjebak di dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Silahkan. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Oke, ini sudah ada masuk ini beberapa dari teman-teman. Wah, pintar-pintar semua ini kalau untuk teka-teki. Oke, yes. Oke, dari Miss Erika korek api, Sir Viko korek, Sir Farli macis, Memsil korek api, Sir Claudio korek, Miss Prima lighter, ya korek api ya. Ya, oke, ternyata gampang sekali ya. Semoga di pertemuan berikut saya akan cari yang lebih sulit. Oke, mari kita lanjut setelah sedikit pemanasan. Nah, teman-teman, kali ini kita melihat untuk konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita sudah pernah dan mungkin sudah banyak kali mendengar dan ikut pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tidak lagi baru di telinga kita. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebelum ada paradigma baru ini kita masih ada dalam konsep pemikiran yang dulu, yang sebelumnya sebelum ada perubahan, yang pembelajaran ditentukan oleh guru dan guru mengambil alih keseluruhan pembelajaran dalam kelas. Seperti beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kalau teori kontrol yang boleh kita lihat sama-sama di sini, ini saya banget ini waktu sebelum mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Apakah dari teman-teman pernah melakukan hal ini sebelumnya atau masih melakukan hal ini? Ketika kita berpikir, kita tidak mempercayai murid ketika mereka harus menyelesaikan tugas-tugas mereka, karena mungkin mereka akan bermain, tidak konsentrasi, dan lain-lain. Kalau saya dulu seperti ini. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita berpikir apa yang positif di pandangan kita sebagai guru itu harus kita patenkan dilakukan oleh anak-anak. Sedangkan kita lupa kalau sebenarnya anak-anak itu karakternya berbeda-beda, tidak sama. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga saya lakukan sebelum saya mempelajari tentang paradigma baru. Secara tidak langsung dan tanpa saya sadari ternyata saya melakukan itu. Ketika kritik membuat mereka merasa bersalah dan saya akan berpikir bahwa dengan kritik membuat dia rasa bersalah dia akan sadar. Tapi sekali lagi saya lupa kalau karakter setiap anak itu berbeda. Nah, miskonsepsi yang terakhir itu adalah
ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, yang masih berhubungan dengan yang tadi bahwa apa yang kita pikir positif dalam pemikiran kita, kita paksakan dipatenkan untuk murid agar mereka dapat melakukan itu. Nah, itu dia beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Dan mari kita masuk kepada disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini kita belajar mulai dari kata disiplin yang berarti disiplina. Kita pasti sudah sering dan banyak kali mendengar tentang kata disiplin dan bahkan kita sangat suka dan relasi dengan guru dengan kata ini itu sangat melekat. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, kata disiplin itu ada ketika murid merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang sedalam-dalamnya. Jadi bagaimana kita guru memberikan tuntunan kepada murid untuk mencapai pembelajaran yang mandiri, pembelajaran yang aman, nyaman, dan setinggi-tingginya. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti sebentar kita akan belajar nilai-nilai yang diyakini itu kira-kira nilai-nilai seperti apa. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan bukan paksaan. Itu yang masih berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan. Kadang di pikiran kita positif sebagai orang dewasa, anak belum tentu menerima itu. Jadi kita butuh cara untuk memasukkan disiplin itu kepada anak. Nah, caranya seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Misalkan contoh kasus, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini dapat hadiah. Nah, dapat coklat. Nah, nanti dia menantikan pembelajaran kita di kelas karena dia menantikan reward. Nah, ketika tidak ada reward lagi, dia akan kembali pasif. Kembali lagi tidak aktif dan tidak bersemangat. Atau ancaman, awas ya, kalau tidak perhatikan, maka nilai kamu pasti merah. Awas ya, kalau tidak perhatikan, tidak boleh hadir dalam pertemuan pembelajaran Miss atau Sir. Atau akan diberikan hukuman. Awas ya, kalau tidak bisa, kamu akan berdiri di pojok, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita berefleksi sedikit, kira-kira dari sedikit penjelasan tadi tentang disiplin, sebagai pendidik, tujuan kita adalah, bolehkah diisi kalimat rumpang ini di kolom komentar? Berdasarkan penjelasan singkat tentang disiplin, bagaimana disiplin itu tidak memaksakan kehendak kepada murid, tetapi memberikan kesadaran agar dia bisa bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah boleh dimasukkan dalam, ya di sini ada masuk dari Sir Farli, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun siswa menjadi lebih baik. Ya, benar sekali Sir Farli, terima kasih. Ayo teman-teman yang lainnya, kira-kira sebagai pendidik tujuan kita adalah apa? Di sini sudah masuk. Ya, Sir Franco, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid sesuai kodrat. Ya, benar sekali. Bagaimana kita menghubungkan kehidupan mereka dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita berikan di sekolah, kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, oke. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang meninggalkan grup karena jaringan mungkin ya. Nanti mereka semoga bisa bergabung jika jaringan membaik. Oke. Ya, ada lagi dari teman-teman? Silakan. Kira-kira sebagai pendidik tujuan kita adalah apa kira-kira? Saya masih menunggu dari teman-teman. Oke. Ketika disiplin itu diterapkan, sebagai pendidik tujuan kita adalah apa untuk menerapkan disiplin positif itu? Ya, oke. Ya, teman-teman yang lain baru bergabung ya karena jaringan mungkin tidak baik. Oke, kita lanjut dulu karena mungkin jaringan jelek ya. Oke, mari kita lanjut. Oh ya, Sir Viko ada di sini.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membangun kesadaran murid sendiri untuk disiplin. Nah, ini sudah ada membangun kesadaran murid sendiri, berarti sudah ada motivasi dalam diri, ya. Itu yang akan sebentar kita bahas bersama-sama. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, dari disiplin positif, nilai-nilai seperti apa yang terkandung dalam disiplin positif? Nah, di sini sebenarnya nilai-nilai kebajikan ada banyak, dan kita sendiri sebagai guru bisa menggolongkannya satu persatu. Tapi di sini saya mengambil beberapa contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Seperti kita ya, Ebenezer di sekolah yayasan kita juga mempunyai nilai-nilai kebajikan yang eh, kita punya sendiri sebagai suatu institusi. Nah, di sini adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga dari IBO, Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ini yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Karena kan kita punya teman kerja yang suka bercanda ya. Kalau jadi sepertinya sudah tidak terlalu dipercaya kalau oh iya yang ini bilang begini, ah, masa harus dengar dulu. Itu kan biasa kita pakai untuk bercanda. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, teman-teman kira-kira disiplin positif apa yang dimiliki oleh institusi kita? Setiap orang boleh memberikan satu contoh lewat Jamboard di link yang sama tadi. Kira-kira kalau ini dari tiga ya, dari profil pelajar Pancasila, dari IBO dan keterampilan hidup life skill. Kira-kira kalau di yayasan kita di persekolahan Ebenezer, kira-kira ada disiplin positif apa yang biasanya semboyan kita itu yang biasanya diajarkan ke anak-anak, itu adalah salah satu nilai kebajikan yang dimiliki oleh institusi kita. Bolehkah dibagikan bersama lewat Jamboard? Satu orang satu supaya bisa kebagian. Boleh di slide yang kedua ya, teman-teman. Di slide yang kedua. Di Jamboard halaman yang kedua. Tadi ada toleransi ya di institusi sebelumnya. Ya, pembelajar seumur hidup. Ya, dari siapa ya ini? Serviko ya. Oke. Ada lagi teman-teman pembelajar seumur hidup. Ya, satu orang satu supaya bisa kebagian. Kalau teman-teman yang sulit mengakses Jamboard, boleh lewat kolom komentar. Oh, ini Franco ya, Franco pembelajar seumur hidup. Oh, jaringan jelek, Miss Erika. Oh iya, Miss Erika, tetap join, siapa tahu membaik. Oke, apalagi teman-teman? Kalau sulit di Jamboard, boleh lewat chatting, chatting Zoom. Oke. Ya, dari Sir Farli, jujur dan dari ya, jujur dan bertanggung jawab dari Miss Erika ya ini atau Miss Mania. Teman-teman jangan lupa tuliskan nama ya. Oke, jujur dan bertanggung jawab, pembelajar seumur hidup. Oke, di sini ya Serviko jaringan jelek ya tidak apa-apa. Tapi apakah suara saya masih kedengaran? Ya, oke. Oke. Ya. Jadi di sini ya, oke, thank you, Sir. Nah, di sini ada kreatif dan inovatif. Ya, ini ada ya yang sudah kita tanamkan dari awal ketika ada anak-anak, ya biasa ada kelas 7 murid baru mulai bergabung dan harapannya mereka melakukan itu terus-menerus. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Mari kita lanjut. Ya, Sir Hesky ada cinta damai. Ya,
Oke, jadi itu teman-teman beberapa hal ternyata sudah kita lakukan di sekolah kita dalam keseharian kita secara langsung ataupun tidak langsung, ya. Nah, oke. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Surviko kesadaran diri. Nah, kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 penggolongan di sini, tetapi motivasi itu hanya 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Jadi yang kalau eksternal dari luar, ya, ada pengaruh dari luar. Internal pengaruh dari dalam. Nomor 1, mari kita lihat bersama-sama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa sih yang dihindari dari murid ketika dia mengikuti peraturan? Apakah karena hal yang pertama? Karena dia tidak mau sampai dia dihukum. Karena dia tidak mau sampai dia tidak merasa nyaman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi motivasinya hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu motivasinya untuk menghindari hukuman. Nah, biasanya orang-orang seperti ini dia akan memberikan pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau kamu tidak melakukannya, nilaimu jelek. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan mengulang. Nah, jadi dia hanya menghindari hukuman. Bagaimana dengan yang kedua? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang tadi. Kalau kamu bisa jawab, kamu dapat coklat, kamu dapat hadiah. Jadi dia menunggu pelajaran kita hanya ada karena adanya reward. Jadi kalau ya tidak Miss dan Sir tidak menyediakan reward hari ini, dia pasif. Dia biasa saja, tidak lagi ada jiwa kompetitif dan lain-lain. Ya orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan saja. Itu masih eksternal karena ada dorongan dari luar, ada motivasi dari luar, sama dengan nomor 1. Ya, baru yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mana? Yang tadi Bapak Ibu, yang sudah kita sebutkan dan mungkin juga yang belum disebutkan, tetapi beberapa di antaranya sudah kita lihat bersama tadi ya, seperti tadi pembelajaran seumur hidup, walaupun tidak ada reward hadiah coklat, tapi dia tetap akan belajar karena dia tahu kalau dia belajar terus itu akan memperkaya pengetahuannya untuk masa depannya. Jadi biasanya kalau orang ketiga dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apakah saya apabila saya melakukan hal ini, hal itu. Dia akan mulai memotivasi diri sendiri. Tidak seperti pada poin 1 dan 2. Nah, poin ketiga inilah, motivasi internal inilah yang harusnya kita sebagai guru tanamkan kepada murid-murid kita. Ya. Nah, mari kita lanjut. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, termasuk di dalamnya semua hal yang diinginkan. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu, termasuk di dalamnya semua hal yang diinginkan. Jadi kalau kita temui murid di kelas kita, dia nakal, dalam tanda kutip, dia terlalu aktif, dia suka bermain. Sebaliknya, dia pasif, pendiam, tidak terbuka. Itu ada dasar kebutuhan hidupnya yang harus dia penuhi. Contohnya anak yang pendiam, dia tidak suka diganggu. Dia tidak suka diganggu. Makanya dia ingin kebebasan dalam dirinya, itu dia tidak boleh diganggu. Begitu. Ya. Nah, mari kita pelajari di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk Bapak Ibu dan saya juga. Ya. Nah, yang pertama ada bertahan hidup. Mari kita lihat. Bertahan hidup, makanan, pakaian, rumah, perlindungan, kenyamanan, keluarga, ya. Bertahan bukan keluarga. Makanan, pakaian, rumah, perlindungan, kenyamanan. Jadi ini adalah salah satu dasar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Ya, kita punya rumah, kita punya makanan, pasti hidup kita senang. Itu salah satu dasar yang kita butuhkan. Baru yang kedua ada kasih sayang. Nah, itu ada boleh keluarga. Kasih sayang dan rasa diterima. Pernahkah Bapak Ibu menemui anak-anak di dalam kelas yang suka caper atau cari perhatian? Karena dia ingin merasa diterima keberadaannya. Karena dia tidak mau tidak terlihat. Dia suka terlihat supaya kita notice, oh ada anak Nathan misalkan. Oh, ada anak Etan misalkan. Ya. Jadi mereka mau supaya mereka itu menerima kasih sayang. Kebutuhan psikologis ingin diperhatikan. Jadi ada anak misalkan seperti Etan ya, dia selalu berbicara aktif.
Apapun dia selalu berbicara karena dia ingin diperhatikan. Dan itu adalah kebutuhannya. Kebutuhannya supaya dia nyaman menjalani hidupnya. Ingin diterima, ingin dikasihi, dan ada hubungan sosial dengan teman-temannya. Tidak jarang kita lihat ada anak yang korban korban perasaan ya apa namanya? Ya dikucilkan dan lain sebagainya, stres ya, Mr. David itu contoh misalkan. Saya Mr. David senyum-senyum. Iya, korban perasaan begitu ya karena itu seperti dikucilkan, hubungan sosialnya tidak baik dan dia tidak bisa bertahan. Jadi kebutuhannya yaitu dia ingin punya hubungan sosial yang baik. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Intelektual, butuh pengakuan, dianggap berharga atau pintar, menorehkan pencapaian, ingin dihormati. Ingin dihormati. Pasti anak-anak yang berprestasi walaupun pasti mereka tidak bilang ya, Bapak Ibu, eh, ayo puji saya, ayo banggakan saya. Tetapi dalam hati mereka perlu itu, begitu. Dan sebagai guru kita harus peka. Oh ya, oh kamu hebat ya, kamu luar biasa, pencapaian kamu luar biasa. Begitupun juga dengan anak-anak yang mungkin eh, salah dia dalam memenuhi kebutuhannya. Dia ingin menonjol tapi bukan berprestasi, melakukan hal yang tidak bisa diterima atau hal yang negatif. Itu karena dia mau menunjukkan kuasanya begitu. Nah, yang berikut ada kebebasan, mandiri memiliki pilihan. Biasa kalau di kelas, kalau sekarang ya kita sudah terbiasa dengan berdiferensiasi. Di kelas anak-anak lebih suka memilih produk apa yang akan dia hasilkan dari topik pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru di dalam kelas. Ada yang mau tulis esai, ada yang mau presentasi, ada yang membuat video, atau ada yang hanya merekam suara. Itu diberikan kebebasan, tapi topiknya tetap sama. Ya, jadi memiliki kebebasan dalam diri. Dia menentukan pilihannya. Yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan yaitu berbahagia dengan melakukan hal yang disenangi. Dia tertawa, dia aktif, dia suka berpartisipasi. Itu ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu kesenangan. Nah, kalau kelima eh, kebutuhan dasar manusia ini bisa kita eh, wadahi untuk diterapkan di kelas sehingga anak merasakan ini, maka pastinya anak-anak itu akan merasa merdeka. Mereka akan merasakan disiplin yang sesungguhnya, disiplin yang sesungguhnya. Nah, mari kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah materi atau topik yang saya sangat tertarik dan itu sangat relate dengan hubungan kita di lapangan sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu mari berefleksi. Di posisi manakah Anda? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Mari kita bahas satu-satu dan kita berefleksi. Kita ada di posisi mana? Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, misalkan, awas ya kalau tidak dilakukan. Coba saja kalau kamu tidak lakukan. Ya, itu beberapa contoh. Itu posisi penghukum. Yang kedua, apakah Anda di posisi ini pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, diobok-obok hatinya ya, dihancurkan hatinya atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa Manado ya, ngana kwa memso bilang kayak padang ngana begitu. Ngana ndak kasihan pengana teman ngana ada baking begitu. Itu contoh. Ya, pembuat merasa bersalah. Yang kita inginkan agar supaya murid itu menyadari kesalahannya ketika dia merasa tertekan oleh perasaan bersalahnya. Feeling guilty, merasa bersalah. Atau yang ketiga, apakah Anda ada di posisi teman? Apakah Anda ada di posisi teman?
Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, lebih leluasa, ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi biasanya kalau terus-menerus seperti ini atau berlebihan akan kebablasan. Kadang murid tidak akan mendengar lagi gurunya karena merasa sudah punya hubungan yang lebih dekat daripada murid yang lain. Ya, apakah Anda ada di posisi ini? Coba kita berefleksi dalam hati kita masing-masing. Yang keempat, pemantau. Berarti mengawasi. Saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, dari pemantau. Kira-kira kalau pemantau, dia mau bicara apa kalau pemantau? Ya. Apakah kamu sudah tahu peraturannya? Apakah kamu mengerti konsekuensinya? Ya, dia hanya memantau, dia hanya mengonfirmasi, dia hanya mengonfirmasi untuk pemantau. Dan yang terakhir, ataukah Bapak Ibu adalah seorang manajer? Posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terkait perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi tidak dibiarkan. Murid akan mencari solusinya, tetapi tidak dibiarkan. Guru akan memberikan tuntunan. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Atau Bapak Ibu di posisi ini. Ada manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau penghukum. Kiranya ada di dalam hati, kira-kira saya apa ya? Atau kadang penghukum, kadang pembuat rasa bersalah, kadang teman, kadang pemantau, kadang manajer, tergantung sikon, tergantung anak, tergantung seberapa besar kadar kesalahan yang dibuat, misalkan. Atau Bapak Ibu berperan di beberapa peran di sini, ada beberapa posisi yang Anda perankan. Nah, mari kita tebak posisi. Oke, langsung saja dijawab ya, Bapak Ibu yang bisa menjawab boleh langsung raise hand ya. Oke. Posisi apakah ini? Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Kira-kira ini posisi apa? Bapak Ibu boleh raise hand. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Kira-kira posisi um, pemantau kah, manajer, teman, pembuat rasa bersalah, atau penghukum? Kira-kira. Adakah? Silakan raise hand. Posisi apakah Anda jika mengeluarkan kalimat atau ungkapan seperti ini? Atau karena tidak ada yang raise hand, saya tunjuk saja. Bisakah? Posisi apakah saya? Saya tunjuk saja. Oke. Boleh ya, teman-teman? Oke. Ini yang paling pertama di layar saya ada Sir Franco. Nah, Sir Franco kira-kira di posisi apakah jika mengeluarkan statement seperti ini? Oke, terima kasih, Mr. Sa. Mungkin menurut pendapat saya dari kalimat ini, posisinya sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yes. Terima kasih, Sir Franco. Ada yang lain? Ya, Ya. Terima kasih, Sir Franco, untuk jawabannya. Bagaimana dengan Sir Claudio? Terima kasih. Kalau untuk saya ini yang kedua. Yang Apa guru ya yang merasa, kedua? yang Oh, guru merasa pembuat rasa bersalah. ya. Ya, oke. Satu orang lagi ya, Sir David di posisi ketiga di layar saya.
Kira-kira sebagai apa? Ya, Teman. 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 Oh, Sir buat gugup ya. Oke, Sir David teman. Jadi memang kalau pendapat-pendapat yang kita buat kadang juga berbeda ya satu dengan yang lain persepsinya. Tapi kalau ini itu sebagai teman, ya. Jadi ini posisinya sebagai teman. Oke, mari kita lanjut. Di posisi manakah? Patuhi aturan saya atau awas? Patuhi aturan saya ya, atau kalau tidak awas. Adakah yang bisa langsung menjawab? Mungkin Ya. posisi guru Pos terhadap siswa. Temankah, penghukum, manajer, pembuat rasa Oh, bersalah atau penghukum. penghukum? Penghukum, iya. Oke, terima kasih Sir Farli. Oh, Miss Erika lewat chatting, penghukum. Satu lagi, Mr. Hesky. Sir Hesky kira-kira di posisi apakah ini? Ya. Ya, Sir. Boleh diulangi? Jaringan mungkin ya, Sir Hesky. Iya, oke. Jadi benar sekali teman-teman. Oh iya, iya. Iya. Iya, maaf Sir, tidak bisa kedengaran jelas suaranya, tidak apa-apa. Semoga bisa reconnecting. Jadi benar posisi ini adalah penghukum. Oke. Selanjutnya kira-kira posisi apakah ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke. Bagaimana dengan Miss Meini? Kira-kira Miss Meini posisi apakah ini? Posisi penghukum, teman, atau manajer? Oh, Miss Meini menjawab lewat chatting. Teman, oke. Bagaimana dengan Mem Sylvia? Kira-kira di posisi apa ini? Ya, Sir Franco menjawab lewat chatting, manager, Miss Erika manager, Sir David manager, Mem Sylvia teman. Oke, terima kasih teman-teman, jawaban yang luar biasa. Jadi jawaban yang tepat adalah manager. Ya, karena di sini dia sudah mau memberikan bantuan untuk anak mencari solusi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, dia akan bantu membuka jalan untuk anak mendapatkan solusi. Ya, selanjutnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira posisi apakah ini? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, Miss Mei ini di sini ada masuk teman, Miss Erika pembuat sakit hati atau pembuat rasa bersalah ya. Miss Prima pembuat rasa bersalah. Ya, benar sekali teman-teman. Ini adalah jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Pembuat broken heart. Iya benar, Sir David tadi ya. Tadi pembuat broken heart, sakit hati. Oke, yang terakhir, sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira posisi manakah ini? Bisa dijawab lewat kolom chatting, boleh langsung bersuara. Oke, Sir Franco, pemantau. Ya, dari teman-teman, posisi pemantau. Miss Prima, penghukum. Ya, Miss Erika, pengendali. Pengendali berarti manajer ya, Miss Erika. Pengendali. Oke. Oke. Yes. Jadi jawaban yang tepat adalah pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Aturannya apa?
Ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jawaban dan partisipasinya sungguh luar biasa. Terima kasih. Nah, mari kita lanjut setelah selesai dari posisi kontrol, kita masuk pada bagian yang terakhir. Oh, maaf, kedua terakhir ya. Ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Serupa tapi tidak sama, ya. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, murid dan guru berdiskusi bersama menentukan keyakinan kelas yang akan dijalankan dalam keseharian murid dan guru di sekolah. Saya pernah mendengar di kelasnya Sir Farley, jadi anak harus kalau keluar itu harus tutup pintu. Tutup pintu. Itu adalah keyakinan kelas yang dibuat bersama. Yang tidak tertulis tetapi dijalankan, tersirat. Dan itu didiskusikan bersama-sama. Murid dan guru berdiskusi bersama untuk keyakinan kelas dan akan dijalankan di sekolah. Misalkan juga di perpustakaan ya, Miss Meni. Ada keyakinan-keyakinan yang tidak tertulis tetapi dijalankan. Nah, selanjutnya ada peraturan kelas. Peraturan kelas. Nah, peraturan kelasnya ada tanpa melewati diskusi atau percakapan bersama murid dan guru. Biasanya guru membuat peraturan atau sekolah membuat peraturan. Tidak butuh konfirmasi dari murid agar supaya peraturan itu ada. Tetapi sudah dibuat tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan dari murid. Jadi peraturan itu sudah ada dan harus dijalankan. Itu bedanya tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, itu hal yang umum yang boleh saya sampaikan. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Kita masuk pada bagian terakhir, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Ini best of the best kalau menurut saya. Part paling yang saya sukai adalah segitiga restitusi. Jadi di sini saya bagi dalam bentuk 3 pemahaman besar menurut saya, yaitu diskusi, penyelesaian masalah, komitmen. Jadi segitiga restitusi itu seperti apa? Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog yang diwadahi oleh guru untuk berdiskusi dengan murid dalam rangka menciptakan murid yang mampu bertanggung jawab dan mandiri untuk menemukan solusi atas tindakan dalam suatu peristiwa yang dialaminya. Nah, inilah peran guru. Dia akan mewadahi murid agar supaya murid mencari solusi, bukan? Karena kamu sudah berkata kasar kepada temanmu, kamu harus segera minta maaf. Kamu harus segera memperbaiki kelakuanmu. Kamu tidak boleh lagi bergaul dengan dia, atau seterusnya. Tetapi murid yang akan mencari solusi bagi dirinya untuk dilakukan, tapi didampingi oleh guru. Ini adalah segitiga restitusi, tahapan dari segitiga restitusi. Jadi di sini mulai dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah 3 tahap yang dilakukan di segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Ya, oh iya silakan ke toilet Miss Erika. Ya, di sini ada menstabilkan identitas. Yang pertama, kesalahan dipandang sebagai proses suatu pembelajaran untuk perubahan yang lebih baik. Ini dalam konteks anak-anak kita di sekolah ya, Bapak Ibu, tentang kesalahan yang mereka lakukan. Kadang ada yang bilang kesalahan kecil, kesalahan sedang, ada kesalahan besar yang sampai membuat guru mengamuk, guru marah-marah. Ya, pernah juga saya lakukan, ya. Kesalahan dipandang sebagai proses suatu pembelajaran untuk perubahan yang lebih baik. Nah, yang kedua, mentransformasi perasaan gagal menjadi sukses. Jadi kita tidak menekan murid untuk dia terus merasa bersalah. Tetapi di sini kita akan mengubah kesalahan itu menjadi perasaan yang sukses. Bukan berarti kita mengiyakan kesalahan itu. Tetapi kita membuat jembatan, kita membuat jalan bagi murid agar supaya dia mulai melihat tentang kesalahan yang dia perbuat dan apa yang harus dia lakukan. Yang selanjutnya, tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, di sini murid menyadari bahwa setiap tindakan didasari atas keinginan pemenuhan kebutuhan hidup. Apakah Bapak Ibu masih ingat 5 dasar kebutuhan hidup?
ya, tentang bertahan hidup, penguasaan, tentang kebebasan, kesenangan. Nah, itu yang sebenarnya dalam tanda kutip anak nakal dia mau penuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan, ya, temannya tanpa bertanya sama teman dia ambil pensil atau pena temannya. Karena dia mau bertahan hidup. Misalkan dia harus selesaikan tugas yang diberi limit waktu cuma 5 menit. Karena temannya tidak ada, dia tidak bertanya dan dia ambil pensilnya. Secara norma itu tidak baik karena harus bertanya dulu. Tapi dia mau bertahan hidup gitu. Tapi dia mau ya bertahan hidup. Dia harus menyelesaikan tugas begitu. Dia harus bertahan. Nah, itu yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, menggali alasan. Kita masih ingat tadi segala sesuatu yang kita lakukan karena ada alasan pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi ada alasan murid melakukan hal itu dalam tanda kutip kesalahan itu. Yang terakhir, setelah validasi tindakan yang salah, dia tahu dia salah apa. Nah, saat ini dia akan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menyadari tindakan atau perilaku yang dilakukan bertitik tolak pada keyakinan kelas yang dibuat tadi, begitu. Keyakinan kelas misalkan harus tutup pintu kalau keluar, begitu ya. Jadi kalau anak keluar tidak tutup pintu, kita misalkan langsung bilang dalam bahasa Manado ya, pongong anak ndak badengar kana. So bilang tutup pintunya ndak tutup pintu. Mau bilang berapa kali le, kombar mau beke. Itu contoh ya. Tapi di sini menyadari tindakan atau perilaku yang dilakukan agar supaya berdasarkan keyakinan kelas. Jadi dia akan tahu keyakinan kelas kita apa, harus menutup pintu atau mengambil barang tanpa izin itu tidak diperbolehkan. Itu salah satu keyakinan kelas kita. Yang kedua, murid menganalisis perbaikan pikiran atau perilaku di masa yang akan datang dengan mengolahnya secara mandiri. Jadi kesalahan yang dia perbuat dia olah dari gagal menjadi perasaan yang sukses, baru dia tahu salahnya di mana. Misalkan dia mengambil barang tanpa permisi, dia tahu salahnya di mana. Nah, sekarang dia akan mengolah itu secara mandiri. Nah, yang terakhir kira-kira dia mau apa berikut dalam kasus ini? Menemukan solusi perbaikan diri untuk masa yang akan datang. Apakah dia akan menunggu temannya sehingga pada akhirnya tugasnya terbengkalai atau pinjam kepada teman yang lain? Atau bertanya solusi kepada guru, atau dipinjamkan dan lain sebagainya. Jadi berikut dia akan melakukan hal seperti apa agar yang berdasarkan dengan keyakinan kelas. Nah, itu 3 tahap dari segitiga restitusi dan kali ini saya akan bagikan satu contoh video restitusi yang saya buat dengan murid berdasarkan kisah nyata. Jadi ini berdasarkan ya kisah dari yang saya alami bersama dengan murid dan menerapkan contoh segitiga restitusi. Mohon dimaklumi para aktornya ya. Demikian, mohon diperhatikan, tontonlah video dengan seksama, simaklah dan deskripsikan kasus ini. Saya akan minta satu orang untuk mendeskripsikan kira-kira ini kasus apa ya, Bapak Ibu. Ya, sebentar ya, sepertinya saya tidak share audio. Sebentar, saya share audio dulu. Share audio. Ya. Apakah suaranya terdengar, Bapak Ibu? Suara videonya? Tidak terdengar? Silakan. Oh, terdengar ya, oke. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Mohon maaf, salah klik ya. Ya, oke. Shalom, Miss. Shalom, silakan duduk. Baik, Miss. Oke, Grace, Miss Tirsa mendapatkan laporan bahwa kemarin kamu bertengkar dengan Tanlih. Apakah benar demikian? Ya, benar, Miss. Apa yang telah kamu lakukan? Saya membuka tutup botol minumnya dan saya menumpahkan airnya ke lantai dengan sengaja. Grace, memang semua orang pernah melakukan kesalahan.
Tapi dengan menumpahkan air di lantai dengan sengaja, apakah kamu merasa puas? Tidak, Miss. Saya menjadi merasa bersalah dan malu di hadapan teman-teman. Nah, coba diingat lagi. Dengan menumpahkan air tandli di atas lantai, apakah itu perbuatan yang benar atau salah? Itu perbuatan yang salah. Kenapa kamu menumpahkan airnya? Itu saya lakukan karena saya sangat kesal dan marah. Dia lebih dulu menyenggol botol minumku hingga jatuh ke lantai, dan botol minumku pecah. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Tidak, Miss. Sepertinya dia tidak memperhatikan botol minumku dan tidak sengaja menabraknya. Nah, apakah sekarang kamu menyadari tindakan kamu? Iya, Miss. Saya merasa malu karena telah berbuat hal tersebut. Teman-teman memperhatikanku pada waktu itu. Saya juga merasa bersalah pada Tanri karena marah, padahal hal itu tidak disengaja. Nah, sekarang apakah kamu sadar? Apakah kamu akan marah tanpa berpikir panjang sebelum bertindak? Iya, Miss. Saya sadar dan tidak akan cepat marah lagi. Saya akan meminta maaf kepada Tanri dan teman-teman karena sudah membuat keributan. Oke, Grace. Jika di kemudian hari kamu diperhadapkan lagi dengan situasi kira-kira sama seperti ini. Nah, bagaimana responmu? Saya akan berusaha untuk mencoba berpikir dengan tenang dan mencari jalan keluar dengan bicara baik-baik. Nah, Grace, semoga dengan kejadian kali ini kamu sadar dan kamu akan melakukan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang, sehingga kamu boleh menjadi anak yang lebih baik lagi. Baiklah, Miss. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Ya, Bapak Ibu, demikian untuk satu contoh kasus. Kira-kira adakah di antara kita yang boleh membagikan kasus Grace ini? Kira-kira kasusnya seperti apa? Silakan Bapak Ibu boleh langsung bersuara. Bisa di unmute mikrofonnya. Kira-kira kasus Grace ini seperti apa? Apa yang dia alami, apa yang dia lakukan, akhirnya apa yang dia pikirkan, perasaan apa yang dia rasakan. Disilahkan. Adakah yang mau berpartisipasi? Iya. Oh, oke. Serviko, silakan ke toilet. Kirain mau jawab. Oke. Ya, ayo teman-teman, diceritakan lagi kira-kira kasus Grace itu seperti apa. Oh ya, Miss Erika, silakan. Silakan Miss Erika. Terima kasih atas kesempatan. Bisa kedengaran suara saya? Ya, bisa. Jelas, Miss. Oke, saya akan coba untuk membagikan apa yang telah saya lihat di video tadi. Walaupun tadi ada beberapa part yang karena jaringan mungkin. Nah, dari kasus yang saya lihat tadi, antara Ibu Tirsa dan juga siswa Grace sudah menunjukkan segitiga restitusi yang tepat. Karena di situ sesuai dengan segitiga restitusinya dari awal, di pertengahannya, dan setelah selesainya itu sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Dan juga Grace bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan atau apa yang diperbuat sehingga dia memiliki komitmen ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih.
Ya, terima kasih Miss Erika untuk jawabannya, untuk tanggapan yang diberikan. Terima kasih, luar biasa. Dan ada teman-teman lagi yang lain yang mau menanggapi, disilahkan. Ya, Sir Hesky, izin ke toilet, silahkan. Sir Hesky. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, jika itu sudah mewakili ya, berarti sudah sepaham dengan Miss Erika. Sekiranya kita boleh belajar bersama-sama, walaupun memang kayaknya tidak pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin kita akan menggunakan dengan bahasa Manado, tidak masalah. Yang pasti penyampaiannya tepat, yang pasti yang murid, siswa bisa mengerti yang kita maksud dan bisa memberikan tuntunan bagi mereka. Benar teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Miss Erika, di situ setelah pada akhirnya, setelah Grace bisa mengolah perasaan, emosinya, marah, di situ ada komitmen. Sebelum komitmen di situ ada diskusi, diskusi yang diwadahi oleh kita sebagai guru, sehingga anak mulai berpikir. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak langsung memojokkan murid karena dia melakukan kesalahan. Baru di situ ada penyelesaian masalah dan yang terakhir ada komitmen. Ada komitmen di situ dan sekiranya Grace bisa menjadi anak yang lebih baik, dia belajar sendiri. Dia akan pergi minta maaf. Dan dia tidak hanya menghindari hukuman. Dia minta maaf bukan hanya menghindari hukuman, tetapi dia meminta maaf karena ada kesadaran diri atau motivasi internal dari dalam dirinya. Karena kita guru pasti tahu. Pernahkah kita berbuat seperti ini? Kamu salah kan? Kamu menumpahkan airnya kan? Kamu yang salah. Minta maaf sekarang. Pernahkah kita seperti itu? Memperhadapkan dua anak, minta maaf sekarang. Ya, dan kita tahu, kita sendiri tidak puas melihatnya. Anak tidak meminta maaf dengan tulus. Karena apa? Emosinya belum diolah, Bapak Ibu. Emosinya masih meledak. Apakah pelaku atau korban? Seperti contoh Grace. Dia marah karena botol minumnya pecah. Tapi itu tidak dilakukan sengaja oleh temannya yang tanding. Kalau kita langsung bilang, Grace, kamu minta maaf. Kenapa kamu menumpahkan airnya dengan sengaja? Baru Kristal, kamu juga minta maaf. Tapi mereka tidak tahu. Emosi mereka masih meledak-ledak karena dua-duanya berpikir tidak bersalah. Gitu. Tapi ketika kita menggunakan segitiga restitusi, di situ ada kesadaran diri tanpa dorongan orang lain. Guru hanya membukakan jalan. Dia tidak menghindari hukuman, tapi dia minta maaf. Supaya apa dia minta maaf? Agar jadi apa dia minta maaf? Agar dia lega, agar dia tidak lagi marah dan dia memaafkan temannya. Dan juga temannya memaafkan dia. Seperti itu. Nah, itulah tahapan dari segitiga restitusi. Nah, yang terakhir penutup. Ya, di sini dalam penutup ini, dalam menjalankan disiplin positif yang sudah boleh kita pelajari bersama di saat ini, disiplin positif di sekolah, seorang guru tidak akan cukup. Jadi seorang guru tidak akan cukup untuk melakukan disiplin positif ini. Perlu adanya kerjasama yang baik antar warga sekolah. Pimpinan, guru, pegawai, murid, cleaning service, semuanya. Guru dalam hal ini yang mempunyai peranan penting. Guru yang menjadi pelopor penerapan disiplin positif. Oleh karena itu, guru wajib tahu menempatkan posisi dirinya dengan benar, dengan benar seperti yang kita bahas tadi, dan mampu menjalankan segitiga restitusi yang dapat menolong murid untuk bertanggung jawab dan mandiri. Dia bisa mengolah pikiran, dia bisa mengolah perasaan, jadi tidak disimpan dan bukan hanya dilakukan karena menghindari. Nah, demikian teman-teman. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Waktu tinggal 10 menit ya. Oke, jadi saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Silakan bagi yang punya pertanyaan boleh chatting di kolom komentar atau boleh langsung bersuara dengan unmute mikrofon Anda. Silakan teman-teman.
Boleh juga di chatting. Sambil Bapak Ibu mungkin akan membuat pertanyaan, ada mungkin yang mau request balik di bagian slide topik tertentu, boleh. Silakan untuk membuat pertanyaan. Oke, di sini. Oh ya, oke, silakan ke toilet, Miss Prima. Oke, silakan Bapak Ibu jika mau bertanya atau ada yang mau request balik di topik manakah? Boleh. Segitiga restitusi atau nilai-nilai positif. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Mohon izin, Ya, Mr. terima kasih. Ya, silakan, Sir Franco. Ya, Miss boleh balik ke poin ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di awal ya, Sir. Iya, iya. Oh ya, keyakinan kelas tadi. Ya. Oh, keyakinan kelas. Ya, silakan, Sir. Oke, nah untuk keyakinan kelas ini, eh, dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan di dalam kelas. Nah, kira-kira menurut Miss Tirsa bagaimana tipsnya agar supaya keyakinan kelas ini boleh berjalan dengan baik? Terima kasih. Ya, terima kasih, Sir Franco. Luar biasa untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana tips supaya keyakinan kelas ini berjalan dengan baik? Jadi kita mengikuti cara mainnya, kita mengikuti alurnya. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat bersama. Tidak boleh dibuat misalkan hanya wali kelas saja atau hanya dibuat oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi itu harus dibuat bersama di kalau keyakinan kelas, guru dan murid di dalam kelas itu. Kalau ada juga keyakinan sekolah, berarti seluruh warga sekolah. Dan itu harus didiskusikan bersama-sama. Sehingga itu menjadi keyakinan kelas yang diketahui secara sadar oleh setiap warga atau setiap murid yang ada di kelas itu. Ketika berdiskusi bersama dan mencapai suatu kesepakatan dan ada hasil akhirnya, maka harus mempunyai komitmen untuk melakukan hal tersebut. Adapun anak, misalkan seperti contoh kasus tadi Grace yang melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat, misalkan berteriak, misalkan marah-marah karena situasi tersebut. Nah, hal yang terjadi bukan akan diberikan hukuman serta-merta, misalkan kamu berteriak seperti itu, tidak usah masuk kelas, begitu. Keluar saja kamu, tenangkan diri di luar. Tidak. Tetapi di situ keyakinan kelas yang ada akan memicu murid untuk tahu bahwa dia melanggar keyakinan itu. Nah, dan itu harus dilakukan. Dan memang ini harus dilakukan berulang-ulang untuk bagaimana supaya bisa berjalan dengan lancar. Guru mempunyai peranan penting. Guru harus berulang-ulang kali mengingatkan hal tersebut kepada guru sendiri dan murid. Yang berikut adalah guru melakukan keyakinan kelas itu sebagai contoh kepada murid-muridnya. Jangan sampai ketika keluar atau masuk membuka pintu, guru yang tidak tutup pintu dan bilang kepada muridnya, tutup pintu dong, tolong tutup pintu, dan seterusnya. Seperti itu, Sir Franco. Berarti Ibu Tirsa perlu dibuatkan seperti tulisan-tulisan ya untuk Iya. jadi pengingat. Iya, benar. Oke. Terima Ya, kasih, benar. Ibu Tirsa. Ya, terima kasih Sir Franco, benar sekali. Jadi walaupun tersirat, tapi itu bisa ditulis dan bisa
tempel di koridor sekolah, jadi pengingat, atau di kelas ya kalau kesepakatan kelas. Kalau sekolah bisa untuk ditaruh di koridor ya. Oke, ya, bentar ya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, oh iya, di sini ada masuk pertanyaan dari Miss Erika. Bagaimana menghadapi siswa yang sulit terbuka dengan gurunya, suka memendam perasaan? Bagaimana cara guru membuat pendekatan dengan siswa dikaitkan dengan posisi kontrol guru di sekolah? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Miss Erika, posisi kontrol ya. Oke, kembali lagi kita melihat 5 posisi kontrol. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kalau kita lihat biasanya yang dilakukan itu awalnya kita menjadi teman. Jadi posisi kontrol ini bukan hanya dilakukan satu persatu. Jadi kalau kita mau menggunakan posisi kontrol ini, kita bisa menggunakan lebih dari satu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti misalkan ini, kita melihat pendekatan yang paling pertama yaitu kita menjadi teman. Karena kalau kita pasti hukum, dia lebih tidak akan terbuka lagi. Atau pembuat merasa bersalah, dia akan malu. Dia akan malu mengutarakan itu. Dari pendekatan yang kita lakukan yaitu dari teman. Dan kita di sini kan bagaimana cara guru membuat pendekatan dengan siswa yang suka memendam perasaannya. Membuat dia menjadi merasa nyaman. Berarti melalui teman. Dan bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang kita akan memberikan solusi dari dia. Jadi apakah misalkan sikapmu yang tapi kita tidak boleh menjudge atau menghukum bahwa sikapmu yang pendiam itu tidak baik. Kamu akan dijauhi oleh teman-temanmu. Tidak demikian, tapi kita akan menggiringnya dalam posisi manajer ini, dia akan mengolah emosinya, perasaan, pikirannya. Oh iya ya, kita hanya berikan pandangan. Eh, kalau kamu eh, lebih suka memendam perasaan, apakah itu lebih bagus buat kamu? Atau kalau kamu sampaikan ke teman atau orang lain, apakah itu lebih bagus buat kamu? Kalau dia memilih untuk memendam perasaan lebih baik, tidak boleh dipaksa, gitu. Tidak boleh dipaksa. Jadi kita menghargai apa yang dia pikirkan dan rasakan. Tapi kita di posisi manajer, kita memastikan bahwa eh, tidak ada perasaan negatif. Tidak ada perasaan negatif yang anak itu rasakan. Jadi membuat dia menjadi lebih terbuka. Tapi sekali lagi kita tidak boleh paksa. Seperti itu. Bagaimana Miss Erika? Ya, terima kasih. Oke, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yaitu dari Serviko. Miss, bagaimana menangani siswa yang pasif dan kurang bicara saat proses segitiga restitusi? Ya, adakah tips membuat siswa mudah bicara agar diskusinya berjalan baik? Ya, terima kasih Serviko. Pertanyaannya luar biasa sekali. Eh, jadi dua yang paling menonjol kita lihat kalau di sekolah aktif dan pasif. Ya kan, tinggal kadarnya beda-beda. Nah, kalau ada yang siswa kurang bicara, masih kaitannya dengan Miss Erika tadi, berarti dia tidak terbuka, ya. Dia tidak terbuka. Di situ ada hmm, dasar kebutuhan hidup yang sementara dia penuhi. Kalau dia tidak berbicara banyak begitu. Dia tidak suka berbicara. Tapi guru harus peka. Setiap kata yang dikeluarkan anak seperti itu mengandung makna. Dan guru harus siap dan sigap mengartikan makna tersebut. Karena ketika anak yang pasif itu bukan kesalahan anak yang pasif. Kita tidak boleh paksakan semua anak menjadi aktif. Kita harus melihat ketika setiap kata yang dia ucapkan itu pasti bermakna. Dan kita harus sigap mengartikan dari setiap yang dia ucapkan. Kalau kita mau mengubah anak itu menjadi aktif untuk berbicara, itu
butuh proses yang panjang. Dengan cara kita terus memberikan masukan, tetap terus memberikan tuntunan. Tidak boleh menyerah. "Oh, sudah Jo, begitu terus kuah, anak urus Jo sendiri." Misalkan, ya, misalkan. Oh, ngana ndak mau bilang, bagaimana saya mau tahu kalau ngana ndak mau bilang? Ya, jadi di sini eh, harus sabar juga, harus sabar dan harus terus tetap memberikan umpan kepada murid tersebut sehingga dia mau memberi apa mau berbicara kepada kita. Kembali lagi yang tadi dia memiliki rasa aman dan nyaman. Seperti itu. Yang pasti ditekankan tidak boleh ada paksaan. Ya, terima Ya, kasih makasih Miss. Serviko. Ya, terima kasih Serviko. Baiklah teman-teman, mengingat waktu, demikianlah untuk presentasi, demikianlah untuk diseminasi yang boleh saya lakukan dan mohon yang terakhir ya untuk menutup kegiatan di sore hari ini Bapak Ibu boleh membuka link Padlet yang saya berikan dan boleh mengisi bagian refleksi pada link tersebut ya link ini dan Bapak Ibu tolong menyertakan nama di situ. Jadi di situ ada sebentar saya share screen. Di sini Bapak Ibu boleh buka link Padletnya. Oke, di situ ada peristiwa. Di situ ada peristiwa, perasaan, dan juga pembelajaran dan penerapan. Jadi di peristiwa tolong tuliskan nama, misalkan Serviko peristiwa saat ini lagi ngapain begitu, ada ikut apa begitu, ada kejadian apa sekarang di webinar yang saya laksanakan. Baru perasaan misalkan Serviko mengikuti webinar ini perasaannya bagaimana. Baru pembelajaran dari webinar ini apa yang Serviko pelajari. Dan penerapannya ke depan, Serviko mau seperti apa untuk penerapan tentang disiplin positif ini. Yang singkat-singkat saja Bapak Ibu, silakan berikan komentar di kolom yang disediakan sebagai refleksi kita bersama. Apakah bisa terbuka linknya Bapak Ibu? Bisa? Ya, oke. Silakan. Ya, sudah masuk beberapa di sini dari Miss Erika. Anonymous siapa ya? Oh, Farli. Oh iya. Ya, Sir Farli ya. Oh ya, Sir Viko.
Oke, Miss Prima, oke. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih teman-teman untuk refleksinya. Linknya masih dibuka. Mohon boleh diisi walaupun kegiatan kita akan segera berakhir. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua untuk partisipasinya. Sudah boleh hadir lewat diseminasi saat ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya sangat-sangat menghargai akan partisipasi dari teman-teman semua dan sekiranya apa yang saya sampaikan lebih kurangnya sekiranya dapat bermanfaat bagi kita sebagai guru ataupun ada pustakawan dan pegawai yang boleh ikut bersama karena ini juga adalah tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Terima kasih sekali lagi dan bolehkah terakhir kita akan foto bersama. Bolehkah saya minta tolong Sir Franco untuk mengambil dokumentasi? Ya. Oke, bisa, Miss. Ya, thank you, Oke. Sir. Baik, semuanya boleh bisa menghadap ke kamera. Saya coba ambil. Cuman agak kurang bagus di sini jaringannya ini, Miss Tirsa. Oh, di sini yang Kayak- tidak terbuka hanya Sir David. Mungkin Sir David ke toilet, nak. Oh, Sir David. Oh iya, di Sir bisa terbuka? Sama Sir Farley ya? Oh iya, Sir Bisa Farley. terbuka sama Sir Farley. Oh iya ada Sir David ini. Ya, oke. Cuman di kamera di Hmm, layar saya, Miss, apa namanya? masih. Masih seperti tidak bergerak video teman-teman. Oh iya. Ada Oh pause gitu. di sini saja, Sir. Boleh. Oke, teman-teman. Ya, oke, Sir David. Tidak bergerak ini. Iya, boleh. Oke, saya hitung ya, Sir David. Jadi Corbuzier. Oke. Ya, kita foto ya. 1, 2, senyum. Loadingnya lama. Ya, oke. Dapat. Boleh. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Miss Terima Tirsa. kasih. Terima kasih. Miss Tirsa. Terus memberkati. Berkati. Sukses terus. Terima kasih. Bless you.